Selamat sore, selamat berjumpa kembali teman-teman. Pada kesempatan sore ini, saya sedang berada di kebun ini teman-teman. Di sini ada tanaman pepaya kita. Ini umurnya sekitar 1 bulanan ini teman-teman. Jadi sebentar lagi kita akan melakukan pemupukan dengan cara pengecoran. Jadi seperti kita lihat bersama ya, kalau di tempat kami sekarang ini cuacanya begitu ekstrim atau kemarau ya. Ini kemaraunya agak panjang ini. Kalau di sini sudah ada 2 minggu lebih kurang ini. Jadi tidak ada hujan-hujan seperti kita lihat ini. Tanahnya sudah begitu kering ini teman-teman. Ya, kita lihat ini kering. Jadi kalau seperti ini kita melakukan pemupukannya ya harus dengan cara pengecoran. Ya, karena kalau kita melakukan pemupukan dengan cara menabur ini teman-teman, pupuknya tidak akan hancur ya. Jadi harus kita lakukan dengan cara pengecoran. Dan kita lihat ini ada tanaman pepaya kita juga di sini yang sudah berumur 2 bulanan lebih sedikit ya. Ini ada pertama saya tanam ini ada 10 pokok. Jadi ini sudah mulai membawa bunga atau sudah mulai berbuah ini teman-teman ya. Ya, seperti kita lihat ini. Jadi ini sudah yang pertama ditanam sudah membawa bunga. Dan ini adalah hasil penyulaman yang saya lakukan ini baru 4 hari. Ini. Jadi masih agak stres dia ya teman-teman karena baru dilakukan penyulaman 4 hari. Namun yang kita lakukan pemupukan ini kita fokuskan pada pepaya kita yang baru berumur 1 bulan ini teman-teman. Ini lebih kurang 1 bulan. Kalau gak salah ingat ini baru umurnya sekitar 3 minggu lebih ya, hampirlah 1 bulan. Jadi inilah yang akan kita lakukan pemupukan sebentar lagi. Jadi sebelumnya kita lihat-lihat dulu perkembangan tanaman pepaya kita ini ya. Ya, seperti ini dia teman-teman ya. Dan ini kita tanam ya. Ini di bawah tanaman kelapa kita ini di sebelahnya ada tanaman kelapa teman-teman. Jadi kalau ini memang ya kurang sinar lah, boleh dibilang kalau yang sebelah sini kurang sinar ini teman-teman ya. Ini terlindung ini karena kelapanya begitu dekat sekali. Jadi seperti kita lihat ini tanamannya pun ya agak langsing lah. Ini. Jadi untuk itu kita melakukan pemupukannya untuk memperbesar batang nanti. Karena batangnya ini kan agak-agak langsing nampaknya. Jadi kita berikan pupuk buah dan juga perangsang akar dan juga untuk pembesaran batang karena modelnya seperti kita lihat ini sekarang ini. Dan karena ini musim kemarau ya kita lihat ini daunnya pun agak ini ya, agak kering-kering, nggak begitu segar ya. Ya seperti inilah, kurang segar dia daunnya karena memang kekurangan air dia teman-teman. Dan kalau di sini pun ya kita lihat ya airnya agak jauh dari sini. Cuma kita hanya mengandalkan sumur yang ada di depan pondok itu teman-teman ya. Itu ada sumur kita buat sumur untuk penampungan air. Dan di dalamnya sudah kita isi ikan ya. Ya seperti ini. Jadi inilah yang kita andalkan untuk menyiram tanaman kita ini teman-teman ya. Jadi di sini pun kita tanam juga ini tanaman pepaya yang di bawah cabai ini juga. Ya semuanya akan kita lakukan pemupukan nanti yang ini. Namun kalau pepaya yang tinggi-tinggi itu tidak perlu lagi dipupuk teman-teman karena akarnya itu sudah begitu panjang ya. Ya kita lakukan pemupukan di sini pun nanti tetap yang panjang itu pun tetap bisa memakan pupuk yang kita pupuk nanti di tanaman pepaya yang kecil ini. Oke teman-teman, untuk tidak berlama-lama kita langsung tunjukkan dulu pupuk yang akan kita gunakan ini teman-teman. Ya, dan ini ada kita siapkan air dalam ember cat ukuran 20 liter. Dan pupuk yang kita gunakan ini ya, yang kita gunakan ini NPK Mutiara 16 16 16. N-nya 16, P-nya 16, K-nya 16 NPK.
ya, NPK-nya 16. Dan juga kita pakai juga ya pupuk mikronya itu magnesium sulfat. Di sini unsurnya itu magnesiumnya 16%, sulfurnya 13%. Ini ya pupuk mikronya, dan ini ya sebagai itu tadi pupuk makronya Ultradap kita gunakan. Seperti kita lihat ini ya, nitrogennya ada 12% dan fosfatnya 60%. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, tanaman pepaya kita ini ya batangnya kita lihat masih kecil-kecil ya. Di selain daripada terlindung tanaman kelapa, ya juga mungkin kekurangan fosfat, dan juga ini karena musim ya kemarau yang begitu ekstrim ya. Jadi sekarang kita ini pupuknya tadi kita kocor atau kita aduk dulu ke dalam air yang ukuran 20 liter. Oke, langsung kita buat takarannya ya teman-teman. Jadi Ultradapnya ini teman-teman, kita buat ini 4 sendok makan dalam 1 ember, 4 atau 5 lah ya. 4 sendok atau 5 sendok nih. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Oke. 4 sendok atau 5 sendok lah teman-teman. Oke, 5. Dan juga ini NPK-nya kita buat 5 sendok juga ya. Ya, ini sebelumnya sudah kita gunakan memupuk tanaman terong kita ya. Kita buat 5 sendok. 1, 2, 3, 4. Oke, 5 sendok. Ya, dan juga ini pupuk mikronya ini kita buat ini cukup 1 sendok ya teman-teman. Ini tidak perlu banyak-banyak. Ya, 1 sendok segini sudah cukup. Baru ini kita larutkan dulu. Ya, ini pupuknya sudah kita larutkan ini teman-teman. Ya, udah larut. Jadi ini kita gunakan ya 1 gayung ini untuk 1 batang ya. Karena kita sekaligus untuk melakukan penyiraman ya. Jadi untuk 1 batangnya kita gunakan 1 gayung ini. Ya, kita sengaja buat tadi airnya banyak dan pupuknya kita buat ya 5 sendok aja. Karena sekaligus untuk melakukan penyiraman teman-teman. Ya, jadi seperti inilah kita lakukan ya cara pemupukannya. Setiap batangnya kita buat 1 gayung. Ya, tapi gayungnya ya gayung yang ukuran segini ya, nggak begitu besar ini. Mungkin lebih kurang ini 1 liter mungkin ini. Ya, 1 liter lah untuk 1 pokok, karena pokoknya ini kan masih kecil-kecil teman-teman. Kalau untuk batang yang besar itu mungkin kalau 1 gayung ini pasti kurang cukup ya, karena batangnya sudah besar. Ya, jadi demikianlah teman-teman kita lakukan pemupukannya dengan cara pengocoran, dengan cara menyiramkan pupuk yang sudah kita larutkan ke tanaman pepaya kita seperti ini ya. Ya, sampai di sini pertemuan kita kali ini teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa ya teman-teman mendukung channel ini agar semakin maju dan berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya, like dan bagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.